alam nyata gini, oh orangnya baik, itu kan pandangan sepihak Pak ya. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi seperti Mas Hadi tadi, ada yang utuh, memang ada yang utuh ada. Tapi kita kan nggak tahu kehidupannya beliaunya gimana. Terus mungkin tanahnya sendiri mengandung dalam posisi minyak atau untuk pengawet kan bisa. Jadi tanah sendiri tanah tertentu waktu diletakkan si jasad itu tidak bisa mengurai, berarti bakteri di situ tidak ada. Biasanya di daerah tanah kapur gitu bisa aja. Jadi kita jangan orangnya baik, manusia semuanya baik. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada seorang pemirsa kita yang nampaknya mabuk Arab. Nah, ini komentarnya agak sedikit sinis pada kita. Dia komentarnya begini. Manusia yang nggak percaya, dia menyebut agamanya. Cuman ini saya ganti istilah lah supaya tidak menyentuh salah satu merek agama apapun di Indonesia ini. Jadi, manusia yang nggak percaya ajaran Arab nanti mati akan jadi rabuk atau pupuk bumi. Nah, akhirnya kita angkat tema ini. Benarkah orang-orang yang tidak percaya pada ajaran Arab itu nanti kalau mati akan menjadi rabuk atau pupuk bumi dimakan cacing? Nah, ini yang akan dimakan cacing itu yang percaya agama ajaran Arab atau yang tidak percaya gitu loh. Nah, sebelum kita bahas tentang tema ini merupakan sebuah komentar sinis dari pemirsa ya. Ini Mas Anton mau nembang dulu ini. Nah, silakan Mas Anton. Rahayu. Mbangkin nanti. Mongko kanthi ning tumu salamimung awas eling lukitaning alam dadi wiryaning dumati supati nir ing sangsaya yeku pangreksani urip. Rahayu. Dilanjutkan Bu Nani, silakan Bu Nani. Rahayu. Sekar pucung. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyanto sani setya budya pangegesing
tur angkara kong ning angga anggungku mulung kegolonganira trilokala kering kongsi yen den umbar ambabar dadi rupeta. Rahayu. Terima kasih Bu Nani, Mas Anton ya. Tembang pucung. Ketika bicara tembang pucung, walaupun tidak harus berbentuk tebakan ya. Kalau beberapa waktu yang lalu Bu Nani ngeripto atau mengarang sendiri tembang pucung yang berbentuk tebakan atau cangkriman. Walaupun tembang pucung tidak berbentuk cangkriman atau tebakan, tetapi karakter pucung adalah karakter ceria, karakter anak-anak, karakter remaja ya. Sehingga kalimat-kalimat di tembang pucung kan cenderung kalimatnya kalimat pendek dan jumlah barisnya itu nggak banyak. Berbeda dengan Kinanti yang tadi ditembangkan Mas Anton, agak cukup panjang. Karena memang pucung itu karakter ceria anak-anak. Sehingga sangat tidak pas kalau selama ini banyak para penggiat budaya Jawa yang mencampurkan antara ajaran Jawa dan ajaran Arab. Pucung dipelesetkan menjadi pocong. Nah, karena di dalam ajaran Arab itu kalau meninggal itu kan dipocong. Ajaran Jawa tidak mengenal pocong. Bahkan seingat saya di masyarakat kita ini dipocong tuh baru kisaran ya setelah tahun ya 7 bulan 80-an lah. Karena ketika masa kecil saya yang saya lahir tahun 70-an, itu masa kecil saya masyarakat itu ketika meninggal tidak dipocong, tetapi didandani dengan pakaian kebesaran atau pakaian kesukaannya semasa hidup. Dan itu sampai sekarang masih terjadi, sehingga kayak kemarin meninggalnya Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkunegoro, itu pun pakai terbelo peti mati ya. Terus dengan memakai pakaian kebesarannya, tidak dipocong gitu. Sehingga sangat aneh. Nah, sehingga yang merusak budaya Jawa itu sebenarnya malah penggiat budaya Jawa sini karena ketidaktahuannya. Sehingga tembang pucung yang berkarakter ceria anak-anak kok diartikan menjadi pocong, orang yang meninggal dunia yang mau dikubur gitu loh ya. Seperti yang ditembangkan Bu Nani tadi kan bentuknya ceria. Ngilmu iku kelakoni kanthi laku. Sehingga ngilmu kelakoni kanthi laku, mencari. Nih, kalau ilmu kelakoni kanthi sinau. Nah, ini kembali ke tema kita tadi. Ini tembangnya pucung ya, ceria. Ini kalau pucung ceria, tetapi karena selama ini sudah diplesetkan banyak orang pucung itu seolah-olah pocong, kan akhirnya jadi nyambung apa yang kita bicarakan ya. Nah, kalau bicara tentang ajaran Dayo, memang semua orang yang meninggal itu kan nanti dikubur, dipendem ya, dikebumikan. Nah, kalau mayat manusia ya itu dikebumikan, ya otomatis ya dimakan oleh cacing, menjadi rabuk tanah ya. Sehingga dari
komentar pemirsa tadi, ini saya berpikir ini sindiran ya, bicara sinis kepada kita, ataukah ini semacam apa namanya, kalau dalam sastra itu apa, istilahnya sebenarnya sinisnya ini bukan ke kita, tapi sinisnya ke ajaran agama yang dia sebut tadi gitu loh. Ya. Karena kalau di dalam ajaran Jawa kan ketika orang itu meninggal dunia ya, ini kan malah tidak dikebumikan. Kalau tidak dikebumikan ya otomatis tidak dimakan cacing raganya gitu loh. Sehingga saya jadi teringat ada salah satu orang Bali yang keluar dari agama leluhurnya, itu komentar miring ketika tradisi Bali dengan ngaben, dia komentar miring, kok ndak kasihan itu orang dibakar ya. Nah kalau seperti itu kan sama, oh kok ndak kasihan itu orang tuanya dikebumikan dimakan cacing ya, kan kayak gitu tuh ya. Baik, padahal yang namanya sudah layon, ya, sudah mayat, ya, entah itu dikebumikan nanti dimakan cacing ataukah dibakar kan ya sudah nggak bisa teriak-teriak toh. Ya. Apalagi dipukuli ya nggak terasa, nggak mungkin sakit dipukuli yang sudah mayat, karena sudah tidak ada rasa di situ. Karena yang menjadikan sakit itu ketika ada sang hidupnya, ada energinya, di situ ada rasa gitu loh. Ya. Sehingga komentar pemirsa ini saya jadi berpikir ini sebenarnya sinisnya ke kita atau sinisnya ke umat beragama yang dia sebut di komentar tadi. Karena di dalam agama yang dia sebut tadi ya memang ajaran Dayo itu memang orang yang meninggal selalu dikebumikan. Kalau ajaran kita tidak gitu. Nah ini tema ini kan tadi yang milih Mas Anton ini ya. Berarti Mas Anton barangkali udah siap dengan pertanyaan ini. Nanti silakan Mas Anton untuk pemula, kan yang milih tema tadi. Oh, siapa? Mau Mas Hadi dulu. Oh. Rahayu. Ya, mengenai tema tadi kan kalau orang mati dikebumikan kan pasti dimakan cacing. Iya pasti. Tapi ada juga yang beranggapan yang utuh. Ya. Nah, yang beranggapan yang utuh itu katanya, ini selama hidupnya ini orangnya baik, gitu. Kekasih Tuhan. Gitu. Nah, itu menurut ajaran Jawa gimana? Karena kalau menurut saya sih malah kasihan, kan nggak bisa menyatu di 4 anasir alam itu tadi. Nah, gitu aja Romo. Iya, terima kasih Mas Hadi. Mas Anton yang pilih tema. Rahayu Romo. Rahayu. Kalau Jawa prosesi mengalami kematian, berpisahnya jasad dengan sukma. Iya. Apakah sukma sendiri itu bisa melihat kenyataan fisik? Bisakah melihat fisiknya sendiri saat dia mengalami kematian itu? Iya, terima kasih Mas Anton. Iya. Nah, pagi monggo. Nah, Bu Nani silakan. Rahayu. Saya teringat itu lagunya Oma Irama, judulnya Jasad. Itu kan mengarah ke situ, dimakan cacing. Saya kira komen netizen itu dia itu tahu pura-pura nggak tahu, atau dia ngerti tapi pura-pura nggak ngerti karena sudah mabuk itu. Yang jelas kalau jasad itu ya ibarat jasad yang sudah ditinggal sukmanya, ibarat pernah dibahas ibarat kurungan jebol.
manuke miber kan tinggal kurungannya. Nah, memangnya kalau ndak dikubur supaya membaur dengan tanah dan akhirnya menyuburkan tanah itu mau diapakan? Apa mau ditumpuk atau ditaruh lemari atau ditaruh kulkas atau gimana? Nah, yang jelas jasad itu ya memang harus secepatnya. Karena itu nanti kalau ndak secepatnya diopeni kan ya nanti bagaimana jadinya, itu orang mabuk semua satu desa mungkin. Nah, otomatis kalau sudah terkubur itu otomatis menjadi santapan cacing ya apa saja yang ada di dalam tanah. Nah, itu pun akhirnya terjadi suatu pembusukan. Nah, itu akan membaur dengan tanah. Disitulah nanti yang akan menjadi rabuk. Apalagi nanti bertahun-tahun kemudian nanti akan misalnya minyak bumi itu berasal dari jasad hidup, dari fosil ya. Dari fosil yang mati berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, dengan peristiwa tsunami beberapa tahun yang lalu mungkin di sana nanti akan terjadi satu tambang, mungkin minyak bumi atau bagaimana. Walaupun tidak di sana, mungkin kalau mau menggali di sekitar kita, terutama di makam-makam itu mungkin di dalamnya juga ada semacam zat yang menguntungkan bagi kita, yang nantinya akan berguna bagi anak cucu kita. Sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih bagi Rahayu. Rahayu. Kita menindaklanjuti masalah manusia kalau sudah mati masuk di dalam itu kan dimakan belatung, cacing. Ya memang kalau kita tanam, jangankan manusia Pak ya, binatang aja pasti busuk dimakan dan lagi nanti terurai menjadi pupuk, kesuburan gitu. Nah kalau yang ingin nggak mau ya seperti Toraja itu kan memang ditempatkan diberi tempat tersendiri, masuk gua itu tiap berapa tahun kita nggak tahu baju ganti baju ada yang dirian mumi sampai usianya ribuan tahun jutaan sampai menunduk ini Nah, yang di Irian itu sampai orangnya kan hitam sampai ini. Nah itu kan di mumi. Jadi ya tergantung dari pemandangan yang mana Pak kan gitu lah. Kalau agama itu tradisi itu kan kita nggak bisa nyalahkan. Keyakinan. Seperti di Irian masuk di Toraja di gua nanti dikeluarkan lagi di baju lagi ya itu sudah tradisi ya. Soal itu ya memang itu tradisinya beliaunya kan. Jadi tradisinya orang-orang sana itu ya monggo-monggo. Kalau kita orang Jawa ya sesuai dengan aturan leluhur. Ya entah kita bakar atau kita taruh peti gitu Pak. Itu peti terus nanti dimakamkan, dikubur. Ya soal nanti itu kayunya lapuk dimakan rayap, jasadnya dimakan cacing atau semut itu kan ya memang itu proses. Kalau kita tidak hancur justru bertanya tanda tanya. Ada apa di balik ini gitu. Tanah aja enggak mau makan. Ya enggak mau nerima. Tanah aja enggak mau nerima ya. Enggak mau mengurai. Lah apalagi kalau perbuatan di alam nyata gini orangnya baik itu kan pandangan sepihak Pak ya. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi seperti Mas Hadi tadi ada yang utuh memang ada yang utuh ada. Tapi kita kan nggak tahu kehidupannya beliaunya gimana. Terus mungkin tanahnya sendiri mengandung dalam posisi minyak atau untuk pengawet kan bisa. Jadi
tanah sendiri, tanah tertentu waktu diletakkan si jasad itu tidak bisa mengurai, berarti bakteri di situ tidak ada. Biasanya di daerah tanah kapur. Tanah kapur gitu bisa aja. Jadi kita jangan orangnya baik. Manusia semuanya baik. Semua baik. Gitu. Jadi kalau untuk versi itu tadi dimakan gini, ya memang kalau bisa memang harus dihancur. Masanya apa? Kita hidup begitu sudah meninggal ya itu jadi kurungannya. Ini sudah raga nggak kuat ya sudah lepas. Ya soal nanti ini sukma atau yang menjadi hidup kita ini larinya ke mana itu kalau leluhur kan kembali gitu. Kembali. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Apa yang disampaikan Pak Giono ini sama dengan Pak Mas Hadi ya, mirip-mirip. Jadi sehingga ketika orang yang sudah meninggal dan raganya itu dikubur, dikebumikan, kok masih utuh ya. Ya tentunya kita kasihan gitu loh. Karena seharusnya itu kan diurai. Ya, yang dari tanah kembali ke tanah, yang air kembali ke air, yang angin kembali ke angin, yang api kembali ke api, ini seharusnya. Loh kalau bumi aja tidak mau mengurai, kan kasihan malah. Nah selama ini kan banyak yang katanya orang-orang agamis yang dianggap suci ya, sehingga ketika mayatnya itu dibongkar utuh itu kan mereka senang sekali. Katanya ini orang baik. Padahal suatu kebaikan, kebenaran, kesalahan itu sesuatu memiliki versi masing-masing. Sehingga kebenaran ini bisa jadi kesalahan yang belum terungkap. Ini saya nemu video TikTok ya, dari istilahnya dari komedi sebenarnya, tapi maknanya dalam itu. Akhirnya saya download terus saya upload ulang tuh di TikTok, Mas Hadi ikut komentar itu. Jadi di video tadi memang tokoh-tokoh komedi berlatar belakang PSK. Nah, ini Suyat ya, Suyat sama Mami gimana? Saya dulu saya upload kan ini maknanya sangat dalam gitu loh. Suatu kebenaran bisa jadi kesalahan yang belum terungkap. Suatu kesalahan bisa jadi kebenaran yang belum terungkap. Di situ digambarkan oleh sang komedian tadi. Ini kayak HP. Beberapa waktu yang lalu ketika anak sekolah membawa HP, ini kesalahan, dihukum, bahkan HP-nya dirampas oleh gurunya. Dan waktu itu dianggap sebuah kebenaran. Tetapi kalau saat ini anak sekolah nggak pakai HP, nggak bisa kerjakan tugas. Berarti apa? Kebenaran pada masa tertentu bisa jadi adalah kesalahan yang belum terungkap. Suatu kesalahan bisa jadi adalah kebenaran yang belum terungkap. Di situ juga digambarkan tentang cerita Musa katanya. Fir'aun itu katanya dianggap kesalahan. Tapi kalau nggak ada Fir'aun, Musa nganggur. Musanya nganggur, nggak ada pekerjaan gitu loh. Memang kalau dari sisi ajaran Abrahamik, Fir'aun ini kan dianggap tokoh jahat. Tapi ketika bicara tentang fakta sejarah, ternyata Fir'aun ini adalah pahlawan untuk bangsanya, mampu membawa kemakmuran, kejayaan bangsa Mesir kuno. Dan Fir'aun ini bukan sosok seperti yang digambarkan oleh ajaran Abrahami. Fir'aun ini adalah julukan, gelar. Karena pada waktu itu, pada masyarakat Mesir kuno tadi, masyarakat ini kan ada dua sekte kepercayaan. Yang sekte besar ini masyarakat Mesir kuno itu menganut kepercayaan menganggap matahari itu Tuhannya. Nah, Tuhan dalam bahasa paganisme itu adalah Aun-An. Mereka mengangkat raja dengan gelar Fir'aun. Jadi Fir'aun ini bukan satu sosok gitu loh. Ya. Ada keyakinan lain yang menyembah bulan. Bulan dalam bahasa paganisme itu adalah Ilal. Ilal, ilah.
Nah, ketika orang-orang Abrahamik itu yang penyembah ilah tadi kan menganggap Firaun ini kan jahat. Framing bahwa Firaun jahat itu luar biasa, gitu loh. Sampai-sampai presiden kita pernah di framing ini Firaun katanya, tokoh jahat gitu loh. Ya. Ternyata itu tadi kebenaran bisa jadi adalah kesalahan yang belum terungkap. Setelah terungkap oleh berbagai fakta, oh ternyata Firaun adalah pahlawan untuk bangsanya yang mampu membawa kemakmuran pada bangsanya. Memang ada salah satu Firaun yang jahat, namanya Ramses II. Tapi ternyata ketika bicara fakta sejarah, masa hidupnya Ramses II dengan Moses ini selisih 250 tahun. Nah, kebenaran bisa jadi kesalahan yang belum terungkap. Kebenaran saat ini bisa jadi adalah kesalahan yang belum terungkap. Kesalahan saat ini bisa jadi kebenaran yang belum terungkap. Ini fakta gitu loh. Dulu itu pakai anak sekolah SD, SMP bawa HP, kena sanksi oleh gurunya. HP-nya disita, orang tuanya dipanggil, dimarahi, kok anaknya udah bawa HP gitu. Sekarang itu bukan kesalahan, itu kebenaran. Jadi kebenaran dan kesalahan itu memiliki perspektif masing-masing gitu loh. Sehingga janganlah saling menyalahkan. Sehingga disitulah perbedaan ajaran Dayo dengan ajaran leluhur kita. Kalau ajaran Dayo itu selalu bicara salah dan benar, beriman dan tidak beriman. Tapi kalau ajaran Jawa bicaranya apa? Pantas lan ora pantas. Roa bineda, sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Sehingga ketika banyak pemirsa kita yang komentar negatif, ya saya senyumin aja gitu loh. Saya bersyukur admin kita Mas Puji sudah bisa mengendalikan diri, sekarang juga ikut senyum gitu loh. Kalau dulu ada komentar negatif, emosi, ya sekarang enggak lagi loh. Kita ini belajar Jawa ya harus menunjukkan karakter Jawa. Eseme priyayi bengoke kawula. Sehingga kemarin ada juga beberapa orang ngasih informasi ke saya, ada channel YouTube yang menyerang kita. Katanya kalender Empuh Bayun hoak, semacam-macam menyerang kita. Terus saya tanya, emang dia menyebut nama kita? Enggak. Dia menyebut nama channel kita? Enggak. Ya biarkan aja, dia kan punya kebenaran sendiri. Ya. Beberapa yang ngasih info itu barangkali dia mengharapkan kita marah. Itu perlu ditanggapi, itu Romo Sutromo itu udah nyerang Romo itu katanya. Itu harus dilawan itu. Enggak, saya senyumin aja. Nah, dia punya perspektif sendiri, silahkan aja. Nah, perspektif dia belum tentu salah, tapi juga belum tentu benar. Biarkan nantilah para pemirsa yang menilai. Apalagi saya lihat channel tersebut berkali-kali bermusuhan dengan pihak-pihak lain, sampai berkali-kali diancam, sempat dia nggak produksi waktu itu ya. Ya semua kan akan menuai tanaman sendiri-sendiri. Kalau menurut prinsip kita tidak boleh menjelek-jelekan pihak lain. Karena ketika kita bicara, oh kamu jelek gitu ya, satu ke sana, tiga ke diri kita. Tetapi konsep kita yang ingin mencerahkan bangsa ini, menyadarkan bangsa ini, kita berkonsep apa? Kalau merah katakan merah, kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Dan kita lembaga kajian. Kalau ada orang yang memiliki literasi, argumentasi yang lebih baik dari kita, lebih bisa dipercaya, lu silakan. Kita nggak merasa terhina, kita nggak merasa tersakiti kalau ada yang mampu memunculkan literasi, sumber info yang lebih valid. Nah, sehingga ketika ada anggapan, oh ini orang suci, ini orang agamis, ini mayatnya aja masih utuh ya. Ya semuanya kan memiliki perspektif masing-masing. Nah, perspektif mereka silakan saja punya perspektif seperti itu. Tapi kalau perspektif kita malah kita kasihan. Bumi aja nggak mau mengureh. Ya.
Apalagi kalau dalam bahasa sastranya sang penyanyi, dihimpit bumi. Padahal ya bumi nggak menghimpit, mayatnya dikebumikan kok. Ya. Kalau kata-kata dihimpit bumi kan seolah-olah itu bumi bergerak menghimpit si mayat toh. Padahal kan ya enggak. Tapi yang namanya sastra ya hiperbola supaya kelihatan cantik dan indah bahasanya, ya enggak apa-apa. Dihimpit bumi diseksa api atau gimana itu sastranya itu. Ya. Jadi ya semua memiliki perspektif masing-masing. Sehingga kalau Pak Ki mengatakan kalau ajaran Jawa kan memang dulu tidak dikebumikan, tapi dibakar, dibesmi, diurai. Itulah namanya moksa. Moksa itu ada moksa independen, ada moksa dibantu yang hidup. Moksa, artinya moksa adalah mengurai materi. Sehingga kita udah membuat video, bentar lagi diupload oleh admin kita. Nanti judulnya Supriyadi Moksa. Di situ kita juga membahas bagaimana tentang moksa. Supriyadi moksa, Bung Karno moksa. Ya. Nah itu kan harapan kita gitu loh. Kita ingin yang Supriyadi, yang Soekarno itu moksa. Moksa adalah kasampurnaning urip lan pati. Mati yang sampurno, mati utomo, bukan mati nesto gitu loh. Ya. Sehingga ketika moksa tadi, moksa mandiri itu bagaimana? Kalau ada beberapa serat, termasuk saya pernah baca serat Gajah Mada itu, bagaimana Gajah Mada ketika ketika ada ketidakcocokan dengan Hayam Wuruk, dia pergi ke Gunung Wilis, dia dikejar oleh prajurit Majapahit, mau diajak kembali sowan, ya, misalnya karena dianggap menentang raja, mau dikasih pidana. Gajah Mada ini lungguh saluku tunggal, sedakep saluku tunggal, bersamadi, memunculkan energi api dalam tubuhnya, membakar tubuhnya untuk diurai. Nah, kalau Supriyadi ataupun Bung Karno ya, Supriyadi moksa, moksanya bagaimana kita juga nggak ngerti. Yang jelas dinyatakan sampai detik ini beliaunya hilang. Kalau ada yang mengatakan, oh Supriyadi masih hidup, kemarin nggak muncul karena takut dikejar-kejar Soeharto, katanya. Nah itu kalau menurut saya juga terlalu mentah ya argumentasi tadi, karena pada masa Presiden Soekarno, Supriyadi kan sudah dianggap menjadi Panglima ABRI. Bahkan setiap rapat kabinet selalu disiapkan kursi kosong. Bung Karno sangat menunggu kedatangannya Supriyadi. Nah, kalau memang Supriyadi masih hidup kan tentunya kan muncul pada waktu itu. Kok argumentasinya katanya nggak muncul karena takut dikejar-kejar Soeharto. Pada waktu itu Soeharto malah belum apa-apa. Belum orang yang berkuasa pada waktu itu. Soeharto berkuasa kan setelah peristiwa 65, kan nggak nyambung argumentasi tadi. Ya. Nah, moksa mandiri ini selain tadi cerita Gajah Mada juga dengan konsep ngarak. Jadi orang itu yang benar-benar sudah berserah diri, ya, ingin meninggalkan dunia, dia ngarak. Ngarak itu apa? Ya nggak makan, ya nggak minum, ya. Dia selalu bersamadi sampai habis dagingnya. Jadi tinggal lunglit, tinggal balung sama kulit, kados jerangkong. Ya lama-lama kan tetap meninggal karena asupan makanan nggak ada. Dan ini kan juga termasuk moksa, ya, karena jadi jerangkong lama-lama kan tulang belulangnya tadi kan hancur, ya, oleh proses alam. Bagaimana juga proses alam adalah kalau tidak dibakar ya tetap diurai oleh alam. Kalau nanti ada mayat kok masih utuh, nah itu yang perlu dipertanyakan malah. Ya. Karena itu tadi kebenaran saat ini bisa jadi adalah kesalahan yang belum terungkap. Sesuatu yang dianggap kesalahan hari ini bisa jadi adalah kebenaran yang belum terungkap. Ya.
Terus Mas Anton, kalau mamanya orang meninggal ya, itu apakah sang hidup lah, diri kita itu bisa melihat mayat kita? Wah, ini pertanyaan ini sulit saya jawab, saya belum pernah mati ya. Dan saya kan tidak orang yang seperti orang yang mabuk ajaran Dayoh gitu loh. Belum pernah mati, kalau cerita pasca kematian koyo ya koyo wis pernah mati gitu. Terus dasarnya ming dalil karo iman. Ajaran Jawa nggak bisa seperti itu. Saya nggak bisa cerita, cuman saya pernah ngalami begini. Saya pernah suatu saat itu semedi. Tahu-tahu saya merasa saya itu di atas gitu, terus saya menengok ke bawah, tubuh saya itu ada di bawah itu. Terlihat apa namanya duduk bersama Adi terus geletak. Kenapa? Saya nggak tahu, ini saya lihat seperti itu. Ya. Apakah waktu itu saya meninggal? Ya enggak juga gitu loh. Saya melihat raga saya seperti itu, terus saya apa namanya, kalau menurut saya mengalami seperti ini perjalanan spiritual gitu loh. Terus akhirnya kan pada istilahnya sekian saat lah saya kembali pada raga saya. Saya terbangun dari semedi saya. Kalau itu saya bisa cerita karena saya pernah ngalami. Tapi kalau orang mati itu apa bisa lihat raganya? Wah, saya nggak berani cerita, saya belum pernah mati saya. Saya tidak ingin model kayak ajaran Dayoh yang jari ini kulak jari, adol jari, bakul jari. Ya, menurut katanya riwayat, ujung-ujungnya pokoknya kamu harus percaya, dasarnya dalil. Saya nggak mau seperti itu. Karena bukan karakter ajaran Jawa kalau seperti itu. Ya. Sehingga kalau termasuk tadi sore Bu Nani WA saya katanya mau nyekar ke leluhurnya, doanya bagaimana ya. Nah, sehingga ketika dalam dekade akhir-akhir ini masyarakat kita itu kan dicekoki oleh ajaran Dayoh yang mana orang kalau udah meninggal ini menjadi penghuni kuburan menunggu datangnya Armageddon. Nah, sementara Armageddon itu tidak diketahui kapan datangnya. Akhirnya sang hidup atau sang energi tadi menunggu raga di kuburan tidak tahu sampai kapan. Nah, kan kita kasihan gitu loh, sehingga kita berdoa. Nah, entah itu dengan cara ritual penyempurnaan sukma, minimal tuh berdoa. Ya. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga leluhur kita tadi, kalau belum menjadi sukma suci, jadikan sukma yang suci. Kalau belum menjadi sukma yang luhur, dijadikan sukma yang luhur. Kalau belum jadi sukma yang sampurna, diberi kesempurnaan. Supados sampurnaning urip lan sampurnaning pati. Terus kita dorong dengan doa leluhur tadi, sukma sejati ini, namanya si A gitu loh. Rilakno ragamu. Terus nolakumu. Rilakno ragamu. Supaya si sang hidup tadi, si hidupnya si leluhur tadi tidak menunggui raganya di kuburan, kasihan. Nunggu di kuburan, nunggu Armageddon yang nggak jelas kapan datangnya gitu. Karena yang jelas itu kita semua nanti akan tiba saatnya raga ini nggak bisa dipakai. Ya. Ketika raga kita ini kurungan manuk itu jebol, ya kita harus pergi melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan fase-fase berikutnya. Sang energi kembali ke sang maha energi, sang hidup kembali ke sang maha hidup. Karena itulah di dalam ajaran Jawa ada ajaran ngelakoni mati saat jroning urip. Sewaktu kita masih hidup ini kita belajar ngelakoni mati saat jroning urip, supaya nanti ketika raga kita ini sudah nggak bisa dipakai lagi, ya kita udah pernah ngalami itu, belajar itu gitu loh. Nah, perjalanannya kemana ya kita ya belum tahu, wong kita masih hidup kok.
Tapi yang jelas perjalanan yang benar adalah kita kembali ke Sang Maha Hidup. Bukan menunggui raga kita yang sudah nggak bisa dipakai tadi. Ini mudah-mudahan ini yang menjadikan apa ya, istilahnya kita semakin hari semakin tercerahkan gitu loh. Jadi komentarnya pemirsa tadi saya nggak ngerti komentarnya ini merupakan sindiran sinis kepada kita ataukah komentar ini sebenarnya mentertawakan umat beragama yang dia sebut tadi. Saya nggak mau nyebut agama apa tadi karena nggak etis gitu loh. Nah, yang ngerti ya si pemirsa tadi, dia nulis itu maksudnya ke siapa, mau sinis ke siapa, mau nyindir siapa, mau membuli siapa, saya nggak ngerti. Tetapi yang jelas setelah bangsa ini mabuk ajaran Dayo, semua orang yang meninggal itu akhirnya dikebumikan. Raganya otomatis jadi rabuk bumi, dimakan cacing, dihimpit bumi katanya. Sebenarnya nggak dihimpit bumi ya, memang dihimpit yung atemi. Oh iya dia. Nah, kalau fase ini dari dalam peradaban Jawa memang ada fasenya. Dulu kan kebanyakan selalu dibakar, moksa lah, diure. Setelah itu mulai dikebumikan, sehingga akhirnya kita mengenal pesarian. Jadi kalau kubur ini bukan bahasa kita, kubur itu bahasa Arab. Makam juga bahasa Arab, bukan bahasa kita. Nah kalau dikebumikan ya ini bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa Jawa itu pesarian. Ya, dari kata sari. Disarek nih, diturok nih. Nah, dulu ya pada masa akhir-akhir Majapahit, pesarian itu selalu mujuri ngetan ngulon. Kalau tidak ngetan ngulon itu bulat, bunder. Filosofinya apa? Ngetan ngulon filosofinya adalah sangkan paraning dumadi. Kalau bulat itu filosofinya adalah mandunggaling kawula Gusti. Jadi kalau bunter ya mayatnya ya dibuat semedi, duduk semedi, terus ini dikasih kayu ya. Nah kalau di mujur ngetan ngulon ini biasanya pakai terbelo, peti mati. Kalau saya pelajari terbelo itu asli bahasa Jawa. Ya, nggak tahu kalau bahasa Belanda atau saya nggak tahu, tapi saya lihat sementara ini. Nah, kalau pemirsa ada yang tahu, oh terbelo itu dari bahasa apa silakan. Tapi kalau saya lihat terbelo ini adalah bahasa Jawa. Dan tradisi Jawa mulai dulu selalu pakai terbelo, peti mati. Sehingga di masa kita waktu itu ada sebuah pemahaman, nek wong gak duwe terbelo ini kayu randu, karena harganya sangat murah. Tetapi kalau orang yang kaya, terbelonya itu dari kayu jati. Dengan posisi sare atau tidur, dengan memakai pakaian kebesaran sewaktu dia hidup. Ya. Nah, kalau seperti ini ya tetap dimakan cacing. Jadi, ini setelah bangsa kita kedatangan ajaran Dayoh ini, dibuat terbelo atau disarek ini tadi. Kalau dulunya dibakar, diure lah istilahnya. Nah, apakah bisa saat ini kira-kira kita melaksanakan ajaran Jawa? Ya sangat berat. Ya. Karena kita sudah terjebak pada administrasi. Administrasi kita dipaksa oleh pemerintah untuk beragama. Walaupun negara kita bukan negara agama, negara kita negara Pancasila, yang mana seharusnya agama ini merupakan ranah privasi, tidak harus dicantumkan di administrasi kependudukan, urusannya masing-masing seharusnya. Sementara kemarin di daerah Ampel Gading saja yang jelas-jelas secara administrasi KTP-nya Buddha, Siddhartha Gautama itu pun mau mengajukan membuat kremasi, ini ditentang oleh masyarakat. Akhirnya pemerintah desa mengadakan voting. Ya ini lucu kalau di voting. Kalau di voting tetap yang mayoritas ajaran ajaran Arab yang menang gitu loh. Seharusnya sebagai kepala desa tidak di voting seharusnya.
tapi diambil sebuah kebijakan, kebijaksanaan gitu loh. Ya. Di voting kalau yang datang itu kan ya tetap aja dikalah gitu loh. Sehingga sangat tidak mungkin untuk saat ini kita menjalankan bagaimana ajaran leluhur kita dulu ketika pasca kematian. Ya tentunya semua itu kita tunggu waktu, berjalannya waktu ya. Karena dengan konsep ajaran Dayo itu akan muncul problem baru. Apa itu? Kehabisan lahan kuburan. Tetapi kalau dikremasi, dibakar, kan tidak ada problem lahan kuburan. Apalagi kalau di kota, wah tanah mahal. Ya. Akhirnya kan jadi problem sendiri gitu loh. Ternyata leluhur kita kan sangat visioner, pandangan ke depan. Supaya tubuh kita ini kalau udah meninggal kan menjadi sampah. Nah, yang mengeluarkan gas-gas tertentu yang menjadi racun. Yang akhirnya merusak kesuburan tanah ya. Menjadi racun tanah ya. Jadi problemnya kan double toh. Satu, problem lahan. Dua, problem kemanfaatan. Jadi tanah tadi menjadi rusak ya. Nah, pada zaman dulu tanah itu masih luas. Jumlah penduduk tidak sebanyak sekarang. Tapi leluhur kita dengan ajaran Jawa sudah mengajarkan dibesmi, diure, moksa. Ya, ternyata kan sangat visioner. Kalau andai kan bangsa ini tidak lagi mabuk ajaran Dayo, tentunya tidak akan pusing dengan lahan kuburan. Nah, sementara itu ada lagi yang ditanyakan? Udah? Ampun? Nah, para pemirsa yang saya hormati, khususnya yang menulis komentar bahwasanya manusia yang tidak percaya ajaran agama titik-titik ya, ajaran Arab tadi akan menjadi rabuk dan rabuk bumi dimakan cacing. Nah, saya nggak ngerti Anda ini menulis ini untuk nyindir orang-orang yang penggiat budaya Jawa atau mau nyindir orang-orang yang ajaran Dayo, saya nggak ngerti. Tapi itulah fakta yang ada. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita, sepanjang tradisi orang meninggal dunia itu dikebumikan, ya semuanya akan dimakan cacing. Nah, kalau dijadi rabuk bumi ya malah kita pertanyakan kenapa? Karena manusia itu ketika udah meninggal, tubuh ini kan menjadi banyak mengeluarkan zat negatif. Nggak jadi rabuk tapi menjadi racun bumi. Ya. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian di mana tanah yang terjadi pembunuhan, banyak dikubur manusia, mayat-mayat di situ itu cenderung tanahnya gersang. Bahkan saya pernah ke suatu desa, saya lupa namanya. Dulu pernah untuk membantai orang-orang PKI katanya. Tanah tadi yang bekas untuk membantai tadi, untuk ngubur tadi, sampai sekarang belum bisa ditanami. Karena tubuh manusia itu jadi racun. Ya. Ditanami apapun mati gitu. Ya. Ya mudah-mudahan ini adalah bahasan, ini adalah pencerahan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.